mari kita bawa pujian dan sembah kita. Lagu ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Tinggikan Bapa. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Hello students, Happy New Year 2025. Welcome back to Radiant Student Online Service. Di tahun yang baru, kita mau bersama-sama untuk membangun awal yang baru dengan Tuhan. So let's prepare our heart. Kami berdoa Tuhan, hari ini kami siap mendengar firman Tuhan agar ada awal yang baru, ada hal-hal yang baru yang Tuhan berikan bagi kami dan kami siap untuk melihat apa yang Tuhan sudah siapkan sehingga kami berjalan bersama dengan Engkau membangun hal-hal yang ajaib bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Belajar, di masa liburan ini siapa yang menyentuh buku untuk belajar? Ayo ada? Wah, cukup banyak yang angkat tangan tapi lebih banyak lagi mungkin yang tidak angkat tangan. Ternyata teman-teman cukup banyak juga ya yang belajar selama liburan. That's great guys to help you keep up with the study. Sehingga kamu tetap ingat materi-materi yang ada dan gak usah terlalu kesusahan kalau nanti kamu mulai sekolah kembali. Nah ini saya mau kasih tes kecil-kecilan. Siapa yang tahu rumus ini nih? Rumus ini. F sama dengan G kali M1 kali M2 dibagi R kuadrat. Waduh, apa nih? Ada yang tahu? Kayaknya ada yang udah siap banget buat jawab nih. Yap, betul sekali. Ini adalah rumus gravitasi Newton. Gaya gravitasi rumusnya adalah konstanta gravitasi dikali massa benda pertama, dikali massa benda kedua, lalu dibagi jarak antara pusat dua benda dan dikuadratkan. Teman-teman, apa sih maksud rumus ini? Nah, setiap benda pasti ada gaya tarik-menarik. Jadi nggak mungkin ada benda di dunia ini yang tidak tarik-menarik. Semua satu dan lainnya akan saling tarik-menarik. Maka di rumus tersebut pasti ada dua benda. Karena gaya tarik-menarik yang disebut gaya gravitasi itulah yang menyebabkan apapun yang kita lempar pasti jatuh kembali. Dan dari manapun ada cairan mengalir, pasti akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Gaya gravitasi memungkinkan kita bisa main basket dan bisa dribble bola, bisa lempar bola, bisa masuk ke ring, dan bolanya pasti balik lagi ke bawah. Coba bayangkan, kalau nggak ada gaya gravitasi, bola yang dilempar nggak balik lagi, dia ngapung di atas. Tetap melayang di udara. It's no fun, right? Gaya gravitasi yang udah pasti ada dan pasti terjadi ini tetap dapat diatasi dengan cara tertentu. Hal itu membuat kita bisa naik pesawat terbang. Padahal pesawat terbang itu sangat berat ya. Pesawat terbang bisa melayang di angkasa dan menempuh jarak yang sangat jauh. Dan membawa banyak penumpang, juga barang-barang. Apakah pesawat terbang itu terbebas dari hukum gravitasi? Tentu tidak. Ada cara yang membuat pesawat itu bisa terbang dan gak jatuh ke bawah. Ini rahasianya teman-teman. Yaitu karena pesawat terbang tersebut memanfaatkan hukum yang lain. Yaitu disebutnya hukum Bernoulli atau hukum aerodinamika. Waduh, apalagi itu ya hukum aerodinamika itu. Daripada saya bikin teman-teman tambah pusing jadi belajar fisika di saat liburan, lebih baik teman-teman tanya sama Om Google ya. Yang pasti kalau kita menggunakan prinsip atau hukum aerodinamika tadi, maka kita akan mampu mengatasi gaya gravitasi tadi. Burung-burung memanfaatkannya loh, layang-layang menggunakannya, jadi bisa terbang. Pesawat udara juga memakainya, dan selama semua itu menerapkan hukum tadi, maka mereka bisa terbang melayang tanpa jatuh ke bawah. Hukum gravitasi emang adalah suatu kenyataan. Kita nggak bisa tutup mata, emang betul ada. Namun ada hukum atau prinsip yang lain yang dapat mengatasinya.
Kebenaran yang paling penting ini yang dicatat oleh firman Tuhan, teman-teman. Dicatat di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31. Kebenaran ini penting karena di dalamnya tertulis tentang bagaimana cara untuk mengatasi sebuah prinsip atau sebuah hukum yang bernama hukum kemerosotan atau the law of decline. Kalau ada yang bingung, apa itu merosot? Kemerosotan itu adalah decline, menurun, teman-teman. Sama seperti gravitasi, segala sesuatu di dunia ini pasti akan menurun kondisinya, akan merosot atau decline seiring berjalannya waktu. Contoh, semua punya HP ya. Kalau HP-mu yang biasa kamu pakai, laptopmu yang biasa kamu pakai untuk sekolah, untuk belajar, tiba-tiba kamu nggak pakai lagi, kamu biarkan aja. Nggak pernah dipakai, nggak pernah di-charge, diantepin aja selama 1 tahun. Gimana kira-kira? Pasti akan rusak. Bangunan yang tadinya bagus, indah, dan ada taman yang keren dan estetik, suka dipakai foto-foto, kalau dibiarin tanpa dipelihara pasti akan rusak dan ditumbuhi semak belukar. Yang tadinya estetik, instagramable, jadi berantakan. Begitu pula dengan hidup kita. Kalau kita biarkan, kondisi rohani, jiwa, fisik kita bakal declining dengan sendirinya. Tadinya karena sering olahraga, kita kuat lari jauh. Sekarang gara-gara liburan, nggak olahraga, naik tangga aja udah ngos-ngosan. Buat teman-teman yang sering gambar, kalau seminggu aja nggak menggambar, tahu-tahu waktu menggambar lagi, kenapa jadi kaku ya tangan ini? Atau bahkan kerohanian kita. Tadinya waktu awal pelayanan, kita semangat banget. Kita baca Alkitab tiap hari, kita worship tiap hari, ambil waktu tiap pagi. Tapi lama-kelamaan kita mulai kehilangan sukacita kita menurun dan bahkan hilang, udah gak semangat lagi. Apakah harus seperti ini? Ada yang bilang, ya wajar lah, namanya juga masih baru bakal semangat. Nanti lama-lama juga bakal gak semangat. Teman-teman, tidak begitu. Gak harus. Di dalam Yesaya 40 ayat 28 sampai 31, Tuhan mengajar kita tentang bagaimana kita dapat mengatasi hukum decline tersebut, hukum kemerosotan tersebut, yaitu dengan menerapkan prinsip atau hukum yang lain dalam kehidupan kita. Ada lawannya nih teman-teman. Sehingga sebaliknya dari sukacita yang merosot, kita bisa mengalami sukacita yang semakin meningkat. Sebaliknya dari happiness yang makin lama makin hilang, kita dapat mengalami happiness yang makin lama makin melimpah-limpah. Dan sebaliknya dari semangat hidup yang makin lama makin turun, kita bisa ngalamin semangat yang semakin lama semakin bergairah. Jadi kehidupan kita ini bukan diwarnai dengan level down, tetapi level up. Bukan decline, tapi incline. Agar di tahun 2025 yang minggu ini mulai kita masuki, kita mengalami kehidupan yang level up, baik dalam hidup pribadi, keluarga, persahabatan, sekolah, kehidupan rohani, dan pelayanan kita. Mari sama-sama kita lihat Yesaya 40 ayat 28 sampai 31 yang tadi sudah saya sebutkan. Di Yesaya 40 ayat 30 dan 31 diambil dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua, dikatakan begini. Orang-orang muda menjadi letih lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Itulah salah satu wujud dari hukum kemerosotan atau declining tadi. Kekuatan orang muda menurun sehingga mereka jadi letih lesu. Wah teman-teman, tenaga orang muda, tenaga kalian semua itu sangat besar. Gak ada capeknya kayak baterai energizer. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan bahwa tenaga para taruna melemah sehingga mereka jatuh tersandung. Padahal seharusnya orang-orang muda dan para taruna adalah orang yang memiliki energi ekstra ya. Kalau sampai mereka mengalami hukum kemerosotan, mereka decline, maka stamina mereka akan menurun. Kalau teman-teman berharap agar hidup kamu nggak declining dalam berbagai aspek, hidup pribadi nggak declining, sekolah juga nggak menurun, persahabatan semakin erat, keluarga kita semakin baik. Kita perlu buat memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita dengan baik. Perhatiin baik-baik ya teman-teman. Ayat 31 mengatakan begini. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Saya baca ulang ya, ini keren banget teman-teman. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mari kita baca kalimat tersebut bareng-bareng dimanapun teman-teman berada. Ucapkan dengan segenap hati dan dengan penuh iman. Tetapi
Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Mereka seumpama Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Keywordnya, ayat ini mengatakan menanti-nantikan Tuhan. Waiting on God. Itulah prinsip atau hukum yang kalau kita terapkan dalam hidup kita, maka kita akan dapat mengatasi the law of declining tadi. Jadi sebaliknya dari ngalamin stamina yang makin turun, justru kita bisa dapat kekuatan yang baru. Lalu sebaliknya dari letih lesu, jatuh tersandung, kita dapat terbang seperti Raja Wali yang melayang di atas badai. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan ya? Maksud Tuhan apa sih? Ini maknanya teman-teman. Maknanya adalah ada tindakan, ada action buat membangun relasi yang dekat sama Tuhan. Makin dekat lagi. Tahun lalu mungkin ya sedekat ini, sekarang semakin dekat lagi. Sama seperti orang-orang yang lagi nunggu-nunggu orang dengan penuh harap. Kalau dia pengen deket sama seseorang, dia pengen kenal sama seseorang, ada masa-masa menunggu, aduh kapan ya gue bisa deket sama dia, aduh kapan ya gue bisa ngobrol sama dia. Kayak gitu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kapan ya bisa ketemu Tuhan lagi, kapan ya bisa baca kitab lagi, kapan ya bisa worship lagi. Berarti berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa keputusan kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan yang dekat, ada intimacy with God, akan membuat kita bisa mengatasi kemerosotan atau declining tadi, baik dari kemerosotan sukacita, kemerosotan kebahagiaan, dari menurunnya semangat berjuang, menurunnya iman, juga menurunnya kualitas kehidupan. Kalau di sepanjang tahun yang baru ini dan di sepanjang kehidupan, teman-teman pasti pengen ada kekuatan yang baru ya. Ada urapan yang baru. Bahkan ada kualitas hidup yang makin lama makin meningkat, makin level up. Maka ngebangun hubungan dengan Tuhan yang semakin akrab itu adalah satu hukum yang harus banget. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan waktu kita menanti-nantikan Tuhan? Atau kita harus gimana sih waktu kita membangun relasi yang akrab sama Tuhan? Kita baca lagi di Yesaya 40 ayat yang ke-28 dan 29. Ayat ke-28 mengatakan, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar?" Lewat kalimat ini Tuhan ngajak kita buat ngasih perhatian kepada hal-hal berikut. Masa kamu gak tahu? Ayo coba kamu dengar. Tuhan itu Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Dia nggak pernah lelah, dia nggak pernah lesu. Kalimat ini menegaskan bahwa yang pertama, kita perlu memberi perhatian dan kita perlu buat benar-benar bergantung kepada kuasa Tuhan yang nggak terbatas. Lalu selanjutnya dikatakan tidak terselami pengertiannya. Artinya yang kedua, kita perlu memberi perhatian dan bersandar kepada hikmat Tuhan yang nggak terbatas. Ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Pernah lelah nggak teman-teman? Yang ketiga ini, kita perlu kasih perhatian dan bersandar kepada kasih Tuhan yang gak terbatas. Karena dalam kasih-Nya, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Jadi kalau kamu dan saya pernah lelah, pernah lesu, kita perlu minta kekuatan yang baru dari Tuhan. Nah berikutnya nih, dikatakan dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Artinya yang keempat, kita perlu memberi perhatian, attention, dan bersandar kepada kesetiaan Tuhan yang gak terbatas. Dalam kesetiaan Tuhan itu, Dia tidak mengabaikan. Tuhan gak pernah tutup mata pada orang yang gak berdaya. Tuhan akan menambah semangat mereka. Dari ayat-ayat yang tadi kita baca, kita bisa ngambil kesimpulan. Kalau tahun 2025 ini bisa menjadi tahun level up. Kita bisa mengalami segala peningkatan dalam kualitas kehidupan dan juga dampak yang kita hasilkan bagi lingkungan di sekitar kita. Untuk itu, Tuhan memanggil kita agar membangun relasi yang semakin akrab dengan Tuhan, yaitu dengan bersandar kepada God's power, God's wisdom, God's love, dan God's faithfulness. Karena itu, apapun yang saat ini lagi teman-teman alami, teman-teman gak perlu berputus asa. Mungkin tahun ini bukanlah tahun yang baik. Mungkin kamu mengawali dengan awal yang kamu pikir kok awalnya aja udah kayak gini.
Gak perlu khawatir, gak perlu putus asa. Pegang janji Tuhan bahwa kita semua akan mengalami level up. Hidup kamu akan semakin berkualitas, kebahagiaan kamu akan semakin bertambah. Relasi kamu dengan Tuhan dan sesama akan semakin indah. Dampak positif yang kamu hasilkan bagi lingkungan di sekitar kamu, bagi keluargamu akan semakin luas dan nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupanmu. Level up. Berpegang pada janji Tuhan tersebut, mari kita membangun relasi yang makin akrab, makin dekat dengan Tuhan dengan bersandar kepada 4 hal tadi, yaitu God's power, God's wisdom, God's love, dan God's faithfulness. Langkah yang paling sederhana, paling basic, paling simple tentang hal tersebut adalah saat teduh setiap pagi dan baca firman setiap hari. Tidak ada waktu yang paling baik buat mulai baca Alkitab. Dan gak ada waktu, nanti aja tahun depan, nanti aja bulan ini. Hari ini adalah hari yang terbaik. Detik ini adalah detik yang terbaik. Start to read your Bible. Start to pray. Waktu yang kita habiskan bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Teman-teman, saya mau tantang kalian semua. Yang pertama, kalau kamu belum pernah menerima Tuhan Yesus, masih ada yang mengganjal. Kayaknya saya udah Kristen tapi saya kayaknya belum benar-benar menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini adalah waktumu untuk melepaskan semua ganjalan yang ada dalam hatimu dan katakan, aku mau menyerahkan hidupku sepenuhnya pada Tuhan. Dan kedua, ambil komitmen untuk baca firman Tuhan. Ambil komitmen untuk semakin dekat sama Tuhan lewat firman-Nya. Kalau kamu bersedia, kalau kamu mau menjawab tantangan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa lewat kedekatan dengan Tuhan, kami akan mengalami kekuatan yang baru. Kami akan mendapatkan pembaharuan. Kami minta Tuhan, hari ini Tuhan, Kau menjamah setiap hati yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Dan bagi setiap teman-teman yang memutuskan untuk mengikuti Kristus sepenuh hati mereka, mau melepaskan, menyerahkan setiap ganjalan dalam hatinya, setiap ganjalan dalam kehidupannya. Mulai hari ini, tahun 2025 ini, ganjalan itu lepas, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini, setiap teman-teman yang memutuskan menerima Tuhan Yesus, mereka mengalami hidup yang baru. Biar Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup mereka. Kami juga berdoa, biar setiap kami saat ini berkomitmen untuk membaca firman Tuhan setiap hari dan biar itu menjadi kekuatan kami dalam menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini jemaat Allah, angkatlah tanganmu, terima berkat Allah dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang menyertaimu, berkat Allah yang menjadikan kamu kuat dan mampu untuk menghadapi setiap hari-harimu dengan sukacita yang daripada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima sukacita Allah, sama-sama katakan amin. Teman-teman, sekali lagi Happy New Year 2025. Kalau kalian punya beban doa, kamu bisa scan QR Code di bawah ini. Ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So, happy weekend. God bless you.